Oke, shalom saudaraku. Kita ketemu lagi dalam Alkitab dalam berita. Kita mau melihat dan mengingat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Setelah berapa lama ini saya tidak membuat video tentang Alkitab dalam berita, hari ini saya akan membagikan sebuah berita yang cukup menarik yang saya dapat dari CNBC Indonesia beberapa hari yang lalu, sekitar 4 atau 5 hari yang lalu, gitu ya. Di mana ini adalah tentang satu peristiwa di satu gereja, kalau nggak salah di Jerman, di mana pendetanya diganti dengan avatar dan dia berkhotbah menggunakan AI atau Artificial Intelligence, gitu ya. Nanti kita akan lihat video lengkapnya seperti biasa. Channel link videonya saya sertakan di kolom deskripsi, gitu ya. Nanti kita akan lihat beberapa hal yang berkenaan dengan ChatGPT ini atau AI ini, gitu ya. Kita akan lihat videonya sebentar, saudaraku. Di mana popularitas ChatGPT, layanan chatbot AI besutan OpenAI sudah sampai ke rumah ibadah. Pekan lalu, sebanyak 300 umat Kristen berkumpul di gereja yang sudah terotomatisasi dengan ChatGPT. Adalah gereja St. Paul di Bavaria, Jerman, yang menggelar ibadah menggunakan layanan berbasis kecerdasan buatan tersebut. Selama 40 menit, gereja menampilkan khotbah yang menyertakan teks buatan ChatGPT. Adapun khotbah tersebut disampaikan oleh avatar pada layar televisi yang diletakkan di atas altar. Tak ada lagi penampakan pendeta di sana yang biasanya membawakan khotbah. Layanan tersebut merupakan rangkaian dari konvensi 2 tahunan Jerman Evangelical Church Congress. Ibadah tersebut meliputi doa dan juga musik. Penggagasnya adalah Jonas Simmerlein, seorang teolog dan filsuf dari Universitas Ubina. Khusus tahun ini, Simmerlein mengatakan rangkaian pelayanan sudah terotomatisasi dengan mesin sekitar 98%. Sisanya sebanyak 2% membutuhkan peran manusia. Pasalnya, ChatGPT tidak bisa berfungsi sendiri. Simmerlein memandu setiap aspek pembuatan khotbah. Iya, kurang lebih videonya seperti itu, saudaraku. Jadi ini adalah salah satu peristiwa di salah satu gereja di Jerman, di mana di sana firman Tuhannya disampaikan oleh AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, gitu ya. Dan kemudian di sana ada orang yang membuat skripnya, dan ChatGPT ini kemudian dibuat dalam bentuk animasi, di mana dia disampaikan firman Tuhan oleh seorang avatar atau satu figur avatar tertentu, gitu ya. Dan judul videonya cukup lumayan seram. Dibilang tanda kiamat baru, ChatGPT menggantikan pendeta di gereja. Ini dari CNBC Indonesia yang saya bilang kurang lebih 4 hari yang lalu. Oke, nah mungkin ini menjadi sesuatu peristiwa yang belakangan ini cukup lumayan ramai berkenaan dengan munculnya Artificial Intelligence atau AI, khususnya ChatGPT, gitu ya. Sebelum saya bicara lebih jauh lagi mengenai kebenaran firman Tuhan tentang hal ini, saya ingin jelaskan sedikit mengenai ChatGPT, gitu ya. Saya sendiri beberapa lama yang lalu sempat menggunakan ChatGPT untuk beberapa hal, dan saya juga menganjurkan kepada istri dan anak-anak saya untuk kalau ada perlu sesuatu bisa menggunakan ChatGPT ini. Ini adalah sebuah layanan AI yang disebarluaskan secara bebas kepada setiap orang. Anda jangan berpikiran tentang sesuatu hal yang negatif mengenai AI ini, gitu ya. Kita akan lihat dulu, saya akan kasih gambaran sederhana mengenai apa itu ChatGPT khususnya ya, saudaraku ya. Jadi mungkin kalau Anda mengenal yang namanya situs pencarian, anggaplah seperti Google seperti itu, maka biasanya misalnya kita masuk ke Google terus kita ngetik sesuatu misalnya tentang pembangunan rumah atau tentang apapun juga gitu ya, tentang suatu penyakit atau apa, maka kemudian Google atau sebagai situs pencari dia akan menunjukkan situs-situs atau website-website yang membahas hal itu. Jadi kita hanya dihantar ke halaman muka atau ke website yang menyediakan penjelasan tentang apa yang kita mau cari. Itu yang situs pencari, gitu ya. Atau yang kita kenal biasa seperti yang kita biasa gunakan Google, atau kalau misalnya di HP ada browser dari Samsung atau dan merek-merek lain, gitu ya, saudaraku ya. Nah, itu yang biasa kita kenal sehari-hari, gitu ya. Nah, ChatGPT ini menjadi sesuatu hal yang sebenarnya sedikit lebih meningkat dari situs pencari, di mana di sana bahwa dia tidak mengantar kita kepada suatu website yang membahas hal itu, tetapi dia langsung mengambil isinya dan merangkumnya buat kita. Jadi kalau misalnya Anda mencari misalnya tentang kolesterol gitu ya, maka dia tidak akan menunjukkan situs website apa yang membahas kolesterol, tidak. Tetapi dia langsung secara otomatis dia akan merangkum dari berbagai macam sumber dan dikumpulkan menjadi sebuah semacam sebuah deskripsi tentang apa itu kolesterol.
Jelas saudaraku ya, Anda misalnya mengenai hal-hal rohani, Anda mengenai iman, Anda membahas mengenai apapun juga, dengan ChatGPT maka dia berperan seperti AI yang mengumpulkan semua data dari berbagai sumber yang ada di internet dan digabungkannya dan disajikan buat kita. Gitu ya. Itu kurang lebih mengenai ChatGPT ini, dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat membantu terutama buat Anda yang sedang belajar. Gitu ya, Anda mencari mengenai hal-hal dalam kehidupan kita untuk masak atau apapun juga, ChatGPT dengan sangat membantu karena dia akan langsung mengumpulkan dari berbagai sumber dan kemudian sama dia dirangkum dan disajikan buat kita. Gitu ya, itu selewat mengenai ChatGPT ini. Dan kemudian barusan tadi kita lihat beritanya bagaimana ini mulai merambah ke gereja. Gitu ya, di mana ada pendeta yang digantikan dengan avatar. Avatar ini sejenis animasi yang berbentuk manusia, gitu ya. Dan dia bisa berbicara dengan program ChatGPT tadi, gitu ya. Dan kita sudah tahu juga, mungkin ada beberapa di antara Anda yang tahu kalau orang bisa membuat avatar dari wajahnya sendiri sehingga foto yang asalnya still image bisa menjadi satu bentuk animasi. Gitu ya. Ada yang banyak berkecimpung dalam hal ini, tentunya akan jauh lebih tahu dari saya soal hal ini. Gitu ya. Tapi terlepas dari apapun juga, saya ingin kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan mengenai masalah AI ini, gitu ya. Bahwa ini menjadi suatu perkembangan teknologi yang tidak bisa kita tolak. Bahwa ini menjadi sesuatu hal yang akan terus berkembang dan ini menjadi sesuatu hal yang nyata. Gitu. Beberapa hal yang saya ingin tekankan di sini adalah saya bagi jadi 3 bagian. Yang pertama adalah kita harus mengerti bahwa semua pengetahuan itu berasal dari Allah. Kita tidak boleh berpikir bahwa pengetahuan itu datangnya dari setan. Kita harus mengerti bahwa Allah itulah sumber segala pengetahuan. Pada Allah ada segala kecerdasan dan semua pengetahuan berasal dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teknologi ini menjadi sesuatu hal yang sebenarnya bukan merupakan ancaman. Teknologi bukan sesuatu hal yang seharusnya membuat kita malah meninggalkan Tuhan. Justru teknologi menjadikan satu kesempatan di mana kita bisa semakin mengenal Tuhan. Itu di bagian yang kedua. Di bagian yang ketiga nanti saya akan bahas khusus mengenai masalah bagaimana dengan ChatGPT yang kemudian berkhotbah di gereja. Gitu. Oke, saudaraku. Di bagian yang pertama tentang Allah sebagai satu sumber pengetahuan. Kalau kita lihat dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Gitu ya. Kita tahu dari takut akan Allah itu kan lahir sebuah pengetahuan. Pengetahuan itu datang karena sesuatu yang takut akan Allah. Allah itu sumber pengetahuan, dialah segala sesuatu bentuk kecerdasan. Gitu ya. Saya mungkin ada di antara Anda yang tahu kalau ada 2 tokoh fisika besar di dunia ini. Jadi ada 2 tokoh ahli fisika yang ada di dalam dunia ini. Yang pertama adalah Albert Einstein dan kedua adalah Stephen Hawking. Gitu ya. Dua-dua ini adalah keturunan Yahudi. Tapi ada sesuatu yang menarik. Pada saat Albert Einstein menjelaskan segala sesuatu, maka dia bilang, semakin saya belajar, justru semakin saya menyadari bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Kenapa? Karena dia semakin menyadari, semakin dia belajar, dia semakin melihat banyak hal lain yang justru tidak dia mengerti. Gitu ya. Sehingga dia menganggap bahwa ketidakmengertian itu membuktikan kebesaran Tuhan, bahwa semakin banyak yang dia pelajari, justru dia menemukan lebih banyak lagi yang dia semakin tidak pahami. Dan Einstein berkata bahwa justru pada saat kita belajar, kita bisa menemukan luar biasanya Tuhan, ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa dari Tuhan. Gitu ya. Ini sangat berbalikan dengan Stephen Hawking yang merasa bahwa dia sudah berhasil menjelaskan segala sesuatu. Sampai dia berkata bahwa di jagat raya ini tidak ada tempat bagi Tuhan. Gitu ya. Karena dia merasa bahwa segala sesuatu sudah bisa dijelaskan dengan logika. Sehingga tidak ada tempat lagi bagi Tuhan. Jadi sebenarnya ilmu pengetahuan menjadi sesuatu hal tentang bagaimana kita memandangnya. Kita bisa memandang itu menjadikan sesuatu di mana kita semakin mengasihi Tuhan, atau kita bisa memandang itu sebagai sesuatu di mana kita akhirnya malah meninggalkan Tuhan. Tetapi ketahuilah bahwa takut akan Tuhan itu adalah sumber pengetahuan. Gitu ya. Hal yang kedua dalam Yesaya 33 ayat 6 dikatakan, masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Hikmat dan pengetahuan itu kekayaan yang menyelamatkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan lanjutannya, takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Jadi takut akan Tuhan dan hikmat dan pengetahuan menjadi sesuatu hal yang penting. Gereja Tuhan bukan diisi dengan orang-orang yang anti pengetahuan. Gereja Tuhan tidak boleh diisi dengan orang-orang yang bodoh di mata dunia. Memang Allah bilang apa yang bodoh di mata dunia Allah angkat untuk mempermalukan apa yang berhikmat di mata dunia. Tetapi hikmat dan pengetahuan itu adalah harta benda kekayaan yang menyelamatkan.
Jadi kita tidak boleh anti dengan pengetahuan. Anak-anak Tuhan itu harus menguasai bidang pengetahuan dengan baik. Karena dengan demikian nama Tuhan bisa dipermuliakan melalui pengetahuan kita. Gitu ya. Terus yang kedua, kalau kita bicara sekarang, apakah teknologi ini merupakan satu ancaman? Kita tidak boleh memandang ini sebagai sebuah ancaman. Gitu ya. Kita tidak boleh antipati dengan teknologi dan menganggap bahwa teknologi itu semua berasal dari setan. Sampai ada orang yang menyalahkan adalah HP lah, yang membuat HP membuat kita diperbudak. Bukan HP yang memperbudak kita, tetapi kita yang memilih untuk itu. Teknologi adalah alat yang netral, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Gitu ya. Ada orang yang sangat takut dengan YouTube, dan itu menjadi sesuatu hal yang sebenarnya tidak perlu kita khawatirkan. Justru itu menjadi satu sumber motivasi untuk kita semakin meningkatkan diri. Gitu ya. Hamba-hamba Tuhan yang melayani tidak perlu khawatir dan merasa tersaingi dengan hal-hal yang ada dalam dunia internet saat ini. Ada orang yang masih merepotkan atau meributkan ibadah online atau offline. Sebenarnya dua itu tidak usah dipermasalahkan, masing-masing saling melengkapi, saling mengisi. Begitu juga dengan AI. Gitu ya. Tetapi saya tidak tutup mata bahwa beberapa lama ke depan memang ada beberapa pekerjaan yang akan hilang dengan adanya AI. Contohnya adalah driver. Gitu ya. Kita udah mulai melihat bagaimana orang mulai mencoba membuat kendaraan otonom yang bisa bergerak tanpa driver. Dengan begitu diasumsikan keselamatan di perjalanan akan menjadi lebih baik. Memang posisi driver salah satunya akan tergeser atau bahkan akan hilang, gitu ya. Dan mungkin ada pekerjaan lain seperti misalnya operator suatu perusahaan tertentu atau buruh suatu pabrik itu bisa akan hilang dan digantikan dengan robot. Bahkan kalau kita lihat beberapa di hotel di Jepang, itu resepsionisnya udah mulai digantikan dengan robot yang mereka dengan sendirinya bisa mengurus proses-proses front office pada sebuah hotel, gitu ya. Tetapi itu semua menunjukkan bahwa kita gereja Tuhan justru harus semakin meningkat. Teknologi harus menjadi kesempatan untuk Anda dan saya semakin meningkat dan menjadi semakin maju, gitu ya. Ini hal yang kedua yang ingin kita sama-sama perhatikan, gitu ya. Justru dengan adanya teknologi itu memberi kesempatan untuk kita meningkatkan diri dan menjadi semakin maju, bukan malah sebaliknya, gitu ya. Nah, sekarang berkenaan dengan yang tadi kita lihat tentang ChatGPT yang menggantikan di gereja, gitu ya. Bagaimana dengan hal itu? Itu bisa saja terjadi, saudaraku. Tetapi kita harus ingat bahwa AI itu sepandai-pandainya itu adalah ciptaan manusia, dan kita tidak boleh lupa, tadi saya sudah kasih gambaran, ChatGPT itu hanya dilakukan berdasarkan mengumpulkan data yang dari internet, dari segala macam artikel yang dibuat orang kemudian dirangkum dan disajikan. Itulah ChatGPT. Gitu ya. Jadi kalaupun ada pendeta dan kemudian digantikan dengan ChatGPT, gitu ya, maka itu tidak lain bahwa itu bukan pengalaman dia pribadi, itu tidak lain bukan sesuatu yang dia terima sendiri dari Tuhan, tetapi hanya menjadi satu gambaran bagaimana dia merangkum semua yang disampaikan orang lain. Nah, kalau Anda dan saya menyampaikan firman Tuhan dengan seperti itu, maka posisi kita pasti akan digantikan dengan ChatGPT. Karena ChatGPT akan merangkum jauh lebih banyak, jauh lebih baik, jauh lebih lengkap. Gitu ya. Justru ini yang menjadi harus pembeda pada pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan bukan rangkuman dari apa pengetahuan orang atau kata orang dan kita merangkumnya. Tetapi pemberitaan firman Tuhan menjadi sesuatu bagaimana Tuhan mewahyukan pada kita sendiri, bagaimana kita mengalaminya, dan itu yang kita bagikan. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh ChatGPT atau Avatar. Jadi mari Anda dan saya pemberita-pemberita firman Tuhan jangan cuma mengumpulkan data dari internet, jangan cuma merangkum dari orang, tetapi alami sesuatu secara pribadi. Mari terima pewahyuan, mari terima penjelasan pribadi dari Roh Kudus, dan itu yang kita sampaikan. Gitu ya. Paulus mengatakan dalam firman Tuhan bahwa apa yang aku terima, apa yang aku alami, itu yang aku bagikan, kata Paulus. Gitu ya. Jadi bukan semata-mata menjadi rangkuman, dan itu yang tidak bisa dilakukan ChatGPT. ChatGPT hanya bersifat dia merangkum informasi dari berbagai macam sumber dan menyajikannya buat kita semua. Gitu ya. Itu hal yang pertama yang membuat kita semua harus meningkatkan diri. Gitu ya. Tidak usah khawatir dengan adanya ChatGPT karena dia hanya merangkum apa yang disajikan oleh orang banyak. Tetapi Anda dan saya, mari kita alami pribadi pengalaman kita bersama Tuhan, bersama firman Tuhan, dan itu yang kita bagikan. Gitu ya. Hal yang kedua, ChatGPT berbicara soal sesuatu di mana orang AI menyampaikan sejauh yang dia berhasil rangkum tadi. Gitu ya. Tanpa ada kuasa di dalamnya, tanpa ada peran serta Roh Kudus di dalamnya, dan itulah yang berbeda
dengan Anda dan saya yang melayani firman Tuhan, dan kita berdoa supaya Allah meneguhkan setiap perkataan yang disampaikan oleh mulut kita semua dengan tanda-tanda yang menyertainya. Karena itu Paulus berkata bahwa apa yang aku sampaikan tidak bergantung pada keyakinan akan hikmat manusia, tetapi akan kekuatan roh, supaya iman kamu tidak bergantung pada kata-kata manusia yang meyakinkan, tetapi bergantung pada Roh Kudus. ChatGPT itu hanya sebuah mesin tanpa soul, tanpa jiwa di sana, dan tanpa ada Roh Kudus di sana. Gitu ya. Dan itu yang membuat kita semua, kalau misalnya kita semua memberitakan firman Tuhan, mari gantungkan kekuatan sepenuhnya pada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan meneguhkan suatu firman Tuhan. Roh Kudus itu yang menguraikan firman Tuhan lebih banyak, dan Roh Kudus itu yang memeteraikan perkataan firman Tuhan. Gitu ya. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh ChatGPT. ChatGPT mungkin bisa menjelaskan dengan sangat bagus. ChatGPT mungkin bisa menjelaskan dengan sangat lengkap sehingga orang mengerti. Tetapi ChatGPT tidak bisa memeteraikan firman Tuhan, karena firman Tuhan hanya bisa dimeteraikan oleh pribadi Roh Kudus. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal, menjadi tantangan buat semua pemberita-pemberita firman Tuhan. Kalau kita hanya mengumpulkan data dari kata orang, maka kita akan kalah dengan ChatGPT, pasti saudaraku. Karena ChatGPT akan merangkumnya dengan lebih bagus, lebih lengkap, dan dia akan lebih detail. Gitu ya. Tetapi kalau kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita nikmati firman Tuhan, Roh Kudus mengajar kita, dan itu yang kita bagikan, maka ChatGPT tidak bisa mengalahkan kita semua. Dan yang kedua, kalau kita mengandalkan pribadi Roh Kudus untuk meneguhkan setiap firman Tuhan, untuk menjelaskannya buat Anda dan saya, maka itu yang menjadi sesuatu hal yang berbeda, gitu ya, yang tidak pernah akan bisa disaingi dengan AI manapun juga. Jelas, mudah-mudahan dari hal yang sederhana ini saya ingin sama-sama melihat bahwa ini bukan sebuah ancaman, tapi ini sebuah perkembangan teknologi yang membuat kita harus semakin meningkatkan diri. ChatGPT ini hanya suatu bentuk AI yang sangat sederhana, yang kemudian ke depannya itu diasumsikan akan menjadi semakin canggih, gitu ya. Dan itu akan menjadi semakin canggih, dan beberapa pekerjaan manusia memang akan tergantikan, gitu ya. Bahkan guru sekalipun itu bisa tergantikan dengan adanya AI. Gitu ya. Walaupun saat ini ChatGPT belum nyampe ke arah sana, tapi secara bertahap, tapi pasti AI akan menggantikan beberapa pekerjaan manusia. Gitu ya. Kalau guru hanya sekedar memberikan penjelasan kepada siswa, maka ChatGPT bisa melakukan itu, maka AI bisa melakukannya itu lebih baik. Tetapi apabila guru datang mengajar dengan hati, dan dia berusaha sungguh-sungguh membantu supaya siswanya bisa menguasai pelajaran dengan baik, itu yang tidak dimiliki oleh AI manapun juga. Begitu juga dengan pemberitaan firman Tuhan, gitu ya. AI mungkin bisa menjelaskan firman Tuhan dengan bagus, AI mungkin bisa menjelaskan firman Tuhan dengan lengkap, mungkin dia bisa menjelaskan dengan terperinci, tetapi di sana tidak ada kuasa Roh Kudus. Di dalam AI tidak ada personal experience yang dia alami bersama dengan Tuhan. Dan itu yang harus Anda dan saya mengarah ke sana. Mari bagikan firman Tuhan yang secara pribadi kita alami. Gitu ya. Bukan semata-mata kita mengumpulkan materi dari semua buku atau dari semua penjelasan orang di internet. Bukan semata-mata itu. Dan ingat bahwa firman Tuhan yang disampaikan itu bukan karena kata-kata yang bagus, bukan karena penjelasan yang terinci, tetapi karena kita mengandalkan diri pada kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menjelaskan lebih jauh, Roh Kudus itu yang memeteraikan, dan Roh Kudus itu yang menghidupkan firman Tuhan. Dan itu yang membuat kita harus bergantung pada pribadi Roh Kudus. Dan itu semua tidak akan pernah bisa dilakukan oleh AI. Jelas, aku? Mudah-mudahan video ini bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Makasih sudah menonton. Kita akan ketemu lagi di Alkitab dan Berita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.